perbandingan. Rumusan metodologi yang ditawarkan MM Azami untuk membuktikan keautentikan hadis adalah memperbandingkan hadis-hadis dari berbagai murid seorang guru, memperbandingkan pernyataan-pernyataan dari para ulama dari beberapa waktu yang berbeda, memperbandingkan pembacaan lisan dengan dokumen tertulis, memperbandingkan hadis-hadis dengan ayat Al-Quran yang berkaitan. Tujuan dari metode perbandingan di sini adalah untuk menemukan persamaan dan juga perbedaan, untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dari masing-masing hadis, dan juga untuk menyusun kategori atau klarifikasi berdasarkan kriteria tertentu, dan yang terakhir yaitu untuk mengidentifikasi hubungan sebab-sebab atau akibat atau pola umum. Sekian penjelasan dari pemateri kedua. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yakni mengenai tentang pentingnya memahami hadis dengan benar. Mengajarkan ajaran Islam kepada anak-anak merupakan tanggung jawab yang besar, yang tidak hanya menuntut ketulusan, tetapi juga pemahaman yang benar terhadap ajaran agama. Anak-anak berada dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional yang sangat menentukan pembentukan karakter akhlak, dan pandangan hidup mereka terhadap agama. Oleh karena itu, jika pengajaran agama dilakukan tanpa pemahaman yang benar, beresiko menimbulkan kesalahpahaman, ketakutan terhadap agama, atau bahkan penolakan terhadap nilai-nilai Islam di kemudian hari. Dalam Islam, pendidikan anak adalah amanah yang harus dilakukan dengan kasih sayang, hikmah, yakni kebijaksanaan, dan pengetahuan yang benar. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah. Yang bagaimana firman Allah ini? Hai orang-orang yang beriman, perihalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Ayat ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pendidikan agama pada anak bukan hanya tugas lembaga pendidikan, tetapi kewajiban utama orang tua dan lingkungan terdekat. Untuk itu, pemahaman yang benar atas ajaran Islam mutlak diperlukan. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, anak itu ibarat tanah kosong yang siap menerima apapun yang ditanamkan kepadanya. Bila ditanamkan nilai-nilai Islam yang benar, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang taat, berakhlak mulia. Namun jika tidak, maka ia akan mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang menyimpang. Mungkin untuk pembahasan ketiga cukup ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penjelasan tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang ulama itu memiliki peran penting untuk menjaga atau melestarikan hadis Nabi Muhammad SAW dengan metode-metode para ulama dan dengan upaya-upaya yang telah disebutkan tadi. Dan untuk memahami hadis dalam pembelajaran anak-anak itu sangat penting untuk pembentukan karakter dan keimanan mereka. Jadi pengajaran hadis yang tepat dengan pendekatan yang sesuai dengan membantu anak memahami Islam secara benar dapat menumbuhkan kecintaan terhadap ajaran agama. Begitu saja kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.